Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiron Fadila dengan NIM 1030130114 dari kelas 07 IF 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi database. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, database. Apa itu database? Database itu kumpulan data yang terhubung logis dan terorganisir. Kemudian ada data. Data ini fakta mengenai objek dan peristiwa yang dapat direkam dan disimpan di komputer media. Tersimpan representasi objek, peristiwa yang mempunyai makna dan kepentingan dalam lingkungan pengguna. Kemudian ada informasi. Informasi yakni data yang telah diolah sedemikian rupa untuk menambah pengetahuan orang tersebut siapa yang menggunakan data tersebut secara menarik gitu. Metadata. Apa itu metadata? Data yang menggambarkan sifat atau karakteristik data pengguna akhir dan konteks data tersebut. Kemudian kita lanjut ke kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama ada ketergantungan program data, kedua duplikasi data, ketiga berbagi data terbatas, terus yang keempat ada waktu pengembangan yang lama, dan yang terakhir ada pemeliharaan pemrograman yang berlebihan. Kemudian kita lanjut kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama ada independensi data program, redundansi data yang direncanakan, peningkatan konsistensi data, terus ada peningkatan berbagai data, ada penegakan standar, terus ada peningkatan kualitas data, terus ada peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi, terus ada peningkatan aksesibilitas dan daya tanggap data, terus mengurangi pemeliharaan pemrograman, dan yang terakhir ada peningkatan dukungan keputusan. Kemudian resiko yang menyertainya ini ada, yang pertama ada personel baru yang terspesialisasi, terus ada biaya dan kompleksitas instalasi dan manajemen, terus ada biaya konversi, terus ada perlunya percadangan dan pemulihan yang jelas, dan yang terakhir ada konflik organisasi. Oke, terus kita lanjut ke database lifecycle. Dari database lifecycle ini ada 5 tahap. Yang pertama ada planning, terus ada analisis, terus ada design, ada implementation, dan maintenance. Oke, yang pertama ada planning. Tujuan planning ini untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis dan bagaimana informasi sistem mungkin membantu memecahkan masalah atau membuat peluang menjadi mungkin gitu. Di planning ini ada 2 langkah. Yang pertama ada enterprise modeling atau pemodelan perusahaan, dan kedua conceptual modeling atau pemodelan konseptual. Kemudian ada analisis. Tujuan analisis ini untuk menganalisis situasi bisnis yang sedang terjadi secara menyeluruh untuk menentukan persyaratan untuk menyusun persyaratan tersebut dan untuk memilih di antara fitur yang bersaing. Kemudian ada desain yang ketiga. Tujuannya ini untuk memperoleh dan menyusun semua informasi persyaratan untuk mengembangkan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Terdiri dari 2 langkah dalam desain ini. Yang pertama logical database design atau desain database logis. Terus ada physical database design and definition atau desain dan definisi database fisik. Terus yang keempat ada implementation. Tujuan implementation ini untuk menulis program, membangun database, menguji dan menginstal sistem baru, melatih pengguna, dan menyelesaikan dokumentasi. Langkah-langkahnya ada kode dan uji pemrosesan basis data program, terus ada dokumentasi database lengkap dan materi pelatihan, dan yang terakhir ada install database dan konversi data dari sistem sebelumnya. Dan yang terakhir ada maintenance. Tujuan maintenance ini untuk memantau pengoperasian dan kegunaan sistem dan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem tersebut. Jadi langkah-langkahnya ada menganalisa basis data dan aplikasi untuk memastikan bahwa berkembang kebutuhan informasi tersebut ini dipenuhi. Terus ada sesuaikan database untuk meningkatkan kinerja, terus memperbaiki kesalahan yang ada dalam database tersebut, dan aplikasi dan memulihkan database ketika itu terkontaminasi atau error gitulah. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.